semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, harum pewangi, bunga dirangkai untuk hiasan. Duhai Ibu Nunuk Suryani yang cantik dan baik hati, kami silahkan menyampaikan materi kebijakan. Ibu Prof. Nunuk, materi 20 menit dan nanti akan disambung dengan tanya jawab. Kami persilahkan Ibu Prof untuk memaparkan materinya. Terima kasih Mbak Dian. Saya sayang sekali saya bisa berada kecil. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kembali menyapa Bapak Ibu. Semoga bosan ya melihat saya di layar Bapak Ibu semuanya. Karena saya tahu semangat Bapak Ibu untuk unjuk kebolehan dalam berbagai persiapan sudah dan Bapak Ibu nggak sabar ya tadi baru beberapa kabupaten. Tapi izin menyita waktu Bapak Ibu sebentar atas permintaan Pak Kepala. Saya diminta menyampaikan tentang materi. Stopwatch saya mulai sekarang karena 20 menit tadi oleh Bu Dian. Bapak Ibu yang saya hormati, topik yang diambil saat ini amat sangat menarik, yaitu terkait dengan kepemimpinan pembelajaran. Saya coba merangkumnya menjadi sebuah tema, bagaimana kepemimpinan pembelajaran dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau nanti substansi tentang bagaimana pembelajaran berpusat pada siswa bisa dari Pak Yudi, saya coba secara garis besar bagaimana sebenarnya kepemimpinan pembelajaran ini dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya nanti peran Bapak Ibu guru bergerak setelah selesai pendidikan ini, bahkan pada saat proses pendidikan Bapak Ibu sudah mulai menerapkan kepemimpinan pembelajaran ini. Ini nggak usah ya, sudah dari beberapa jam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, paparan ini saya akan membagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama latar belakang dan tantangan pendidikan di Indonesia. Lalu bagaimana kebijakan Kemdikbud, bagaimana pembelajaran paradigma baru untuk mewujudkan pelajar Pancasila, dan kepemimpinan pembelajaran guru penggerak untuk mewujudkan pelajar Pancasila, dan diakhiri dengan kesimpulan. Bapak Ibu, saya coba yang pertama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu guru penggerak melihat fakta di lapangan saat ini. Di layar Bapak Ibu terlihat bahwa faktanya sekarang kebutuhan di dunia kerja dari kondisi sekarang ke kondisi yang akan datang seperti yang nampak di layar, bahwa yang warna kuning ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan di banyak dunia kerja pada masa-masa mendatang. Terjadi pergeseran Bapak Ibu. Jadi kalau dulu keterampilan fisik, teknis itu menjadi penting, kemudian manajemen sumber daya, gitu ya. Sekarang Bapak Ibu, keterampilan di dunia kerja itu yang dari angka yang di tabel kuning, dia dari total presentasi itu yang paling besar adalah pemecahan masalah, problem solving. Jadi kemampuan memecahkan masalah, kemudian diikuti dengan keterampilan sosial. Sekarang ini hubungan sosial, dilanjutkan dengan keterampilan proses, dan diakhiri dengan keterampilan sistem. Jadi melihat kondisi pergeseran semacam ini, kalau dulu IP yang tinggi atau IQ yang tinggi atau nilai yang paling tinggi itu menentukan keberhasilan, saat ini sudah bergeser Bapak Ibu. Karena kognitif ini bahkan tidak menjadi prioritas yang dibutuhkan di masa-masa yang akan datang. Lalu bagaimana dengan kondisinya? Mengapa Bapak Ibu ini kami luncurkan menjadi garda terdepan pendidikan digital di Indonesia melalui guru penggerak? Harapannya satu guru bisa menular jalan 100 guru di sekitarnya. Karena apa? Kalau kita lihat data di sini bahwa saya lihat ya bahwa di sini skor PISA anak-anak kita konsisten di 10 besar dari bawah. Jangan tepuk tangan dulu. 10 besar dari bawah. Dilihat di sini skor membaca kita ranking 72 dari negara-negara OECD. Skor matematika dia 72 jadi 78. Skor sains 70 jadi 78. Semuanya masih di 10 besar dari bawah.
Angka ini menunjukkan 18 tahun kita mengikuti ini, PISA ini konsisten sebagai salah satu negara dengan peringkat hasil PISA terendah. Dan itu stagnan, nggak ada perubahan yang dramatis ya dalam setiap kita mengikuti. Ini kan jadi perhatian kita bersama ya, mengapa kita harus melakukan perubahan yang dramatis. Karena apa? Yang kita lihat seperti ini. Lalu Bapak Ibu yang lebih menyedihkan, 41% dari seluruh siswa di Indonesia itu pernah mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Bayangkan ya, 41%. Kita nggak tahu mungkin, Bapak Ibu sebagai guru nggak tahu kalau 41% siswa kita itu mengalami perundungan beberapa kali dalam 1 bulan loh, bukan selama berapa tahun. Kita punya perundungan ya, jadi mengatasi 3 dosa. Lalu ini 29% saja siswa dari seluruh Indonesia itu yang mindsetnya itu draw. Mereka berpikir bahwa kemampuannya itu masih bisa ditingkatkan. Itu hanya 29% siswa loh. Nah, sisanya itu fix mindset. Ya sudah, pasrah aja, kalau kemampuanmu segini ya segini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, melihat hal tersebut, Bapak Ibu, kita perlu melakukan banyak terobosan. Mengapa? Negara-negara tetangga kita pun juga sudah melakukannya. Mengadaptasi sistem pendidikan mereka untuk untuk memenuhi kebutuhan perubahan agar dapat maju pada masa yang akan datang. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan adaptasi sekarang sedikit terlambat, namun kita sudah melakukan. Kenapa negara-negara tetangga, negara-negara besar, negara maju di bidang pendidikan juga sudah melakukan adaptasi. Misalnya ini Desa dan Menengah itu Kanada, Finlandia melakukan adaptasi untuk prasekolah, Australia, Belanda, Tiongkok itu melakukan adaptasi. Untuk vokasi, Tiongkok, Jerman, Singapura juga melakukan adaptasi. Begitu juga untuk perguruan tinggi. Lalu bagaimana kita kembali ke ciri khas atau pada dunia pendidikan kita? Kita punya Bapak Pendidikan di Haja Dewantara yang sebenarnya Bapak Ibu, kalau sekarang ada yang bertanyakan apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar sudah ada dipelopor oleh Bapak Pendidikan kita sejak tahun 1936. Bapak Ibu bisa melihat di sini kemerdekaannya, anak itu tumbuh kembang di luar kecakapan kita kaum pendidik. Jadi Bapak Ibu benar sudah pintar, itu bukan untuk mengatur tumbuh kembang anak didik kita, tapi bagaimana kemampuan Bapak Ibu tadi bisa meletakkan anak-anak kita sebagai manusia untuk bisa tumbuh dan terang sesuai dengan kodratnya sendiri. Maka tadi ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, kekuatan kodrat pada anak ini tiada lain adalah segala kekuatan dalam hidup batin dan hidup lahir anak-anak itu sendiri. Yang ada karena kekuasaan kodrat, jadi dia itu sudah punya pemikiran sendiri, cara berpikir sendiri, dan jangan dipaksakan untuk mengikuti cara berpikir kita. Jadi biasakan anak-anak itu mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan diri sendiri.